Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Hadir lagi nih. ya, siap. Setelah berapa lama ya? Asik, nggak lama-lama banget sih. Udah Sebulan. Ya, sebulan. sebulan ya kurang lebih Karena ya. kita kan bergantian Iya, 3 orang kita betul. dulu. Terakhir Ya. kita bahas tentang apa, Pak? Terakhir Aduh, kita membahas, nah sampai lupa kan? Karena lama. karena udah lama banget ya. Ya, betul, Iya, iya, betul, iya. betul. Nah, Ustaz kita hari ini kita mau diskusi, mau sharing karena sebentar lagi tidak akan lama lagi, mungkin hitungan hari, insya Allah kita dipertemukan dengan satu bulan yang luar biasa, bulan istimewa, bulan yang insya Allah dirindukan oleh umat manusia, umat muslim di dunia ini adalah bulan Ramadan. Betul. Nah, jadi kita mau bahas nih sebenarnya bagaimana tuntunan ibadah Ramadan dalam kerangka fikir, kebijakan, cara pandangnya Muhammadiyah. Karena seperti teman-teman yang seumuran saya ataupun yang lainnya, banyak hal-hal yang keliru memandang beberapa tuntunan ibadah, hal-hal yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan ketika puasa di bulan Ramadan itu, kemudian ada hal-hal yang sifatnya memang ya nggak bisa dinego lagi nih. Apalagi permasalahan yang sederhana yang diawali dengan puasa kapan mulai. Oh, siap. Nah, karena Betul. Muhammadiyah kan udah nentuin nih berdasarkan hitungan dan lain sebagainya tanggal sudah siapa Hmm, ya. betul. Nah, saudara-saudara muslimnya itu Hmm, karena pemerintah mau rapat dulu nih Pak, betul, siap. mau rapat dulu, mau rapat, mau diskusi, gitu-gitu lah. Nah, Hmm. kita mulai dari mana nih? Puasa dulu kali ya Pak ya. Ya, siap. Nah, Oke. oke, Hmm. silakan. Baik. Terima kasih Pak Said. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tentu pertama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Ya, Kita berjumpa kembali setelah ya, lebih dari 3 pekan, betul. kalau saya tidak salah ingat ya. Hmm. Itu dikurangi dengan beberapa hari yang kadang-kadang kita mungkin eh, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini tanggal 7 Yang tujuh. ya. Berarti sekitar 4 hari lagi insya Allah warga Muhammadiyah akan menghadapi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Hmm. Ya, seperti yang tadi sudah antum singgung, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan bahwasanya Ramadan Hmm. akan bermula pada tanggal 11 Maret. Nah, gitu. Artinya hari Senin itu kita sudah mulai puasa. Ya, Senin ya. maka malam Senin insya Allah kita sudah mulai tarawih. Ini Oh. untuk warga Muhammadiyah ya. Nah, apa yang kira-kira menjadi landasan kenapa kok Muhammadiyah itu berani menetapkan duluan? Ya, Sementara pemerintah belum ada apa-apa gitu kan. betul. Ya nanti baru kapan itu akan rapat ya, Hmm. kemudian baru ditetapkan. Itu namanya sidang itsbat, sidang Hmm. penetapan ya, kapan awal bulan Ramadan. Jadi Muhammadiyah ini dalam menentukan awal bulan-bulan Hijriah itu menggunakan pendekatan hisab. Perkataan hisab. Ya, hisab itu secara bahasa artinya hitungan. Nah, Hmm. landasannya apa? Landasannya dalam banyak ayat Allah mengatakan bahwasanya bulan dan juga ya perjalanan apa ya eh, benda-benda langit ini kan sudah diatur oleh Hmm. Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah ada perhitungannya. Ya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Asyams itu artinya matahari, ya, wal qamar dan bulan bihusban. Ada hitungannya. Peredarannya Hmm. itu secara apa ya? Ya mungkin secara ilmu falak atau ilmu astronomi itu sudah bisa diketahui gitu, Pak. Hmm. Nah, maka untuk mengetahui perjalanan bulan itu sebenarnya ya sudah bisa dihitung-hitung. Gitu. Saya kasih Hmm. contoh nih, antum jalannya satu langkah itu 1 meter semuanya. Hmm. 1 meter dah. Sekali sekali antum langkah kira-kira
Kurang sih, Kurang. enggak sampai 1 Nggak meter. sampai. Oke, enggak sampai. Anggaplah setengah meter ya. Oke. Antum sekali langkah setengah meter. Heeh, Ya kan gitu ya. Berarti kalau 10 langkah berapa meter? 5. 5 meter. Ya, Ya kan? Kalau stabil segitu kan 5 meter berarti. oke. Nah, kalau seumpamanya jarak antara ini dengan pintu itu ada 15 meter. Hmm, Berarti antum butuh berapa langkah? 30 langkah. 30 ya. Ya kan seperti itu. Berarti 30 Oh. langkah. Nah, artinya ada hitungannya. Nah, matahari, kemudian bulan, dan juga benda-benda langit, itu kan peredarannya itu sudah ada hitungannya. Jadi perjalanan dia itu dalam 1 detik itu berapa jauh, ya kan? Kemudian berapa waktunya dan lain sebagainya. Sehingga dalam jangka waktu tertentu itu sudah bisa diketahui bulan itu ada di posisi ini, ya kan? Ya kan gitu ya. Hmm. Ya, antum jalannya itu 1 langkah setengah meter, ya kan? Hmm. Saya memperkirakan ini 15 meter. Berarti Pak Said ini butuh, ya, nanti sekitar jam sekian, dalam detik sekian, Pak Said itu ada di situ. Gitu ya. Itu saya nggak perlu ngintip-ngintip antum. Nggak perlu saya udah tahu. Karena stabil, ya kan, perjalanannya. Kecuali langkah antum gonta ganti ya. Kadang semeter, kadang setengah meter, kadang sepertiga, ya kan. Repot. Ya, ya. Nah, matahari dan bulan itu tadi, perjalanannya itu sudah ditentukan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah bisa mengetahui jauh-jauh hari kan sebenarnya gitu. Iya, iya. Artinya bulan ini ya sudah sabit, maksudnya sudah bulan anak bulan itu sudah muncul atau belum, nanti kapan tenggelam, kapan ini sudah bisa diketahui dengan hitungan. Sama sekarang seperti antum mau sholat ya, Aha, zuhur hari ini jam berapa? yang berapa tadi ini? Kita 12. coba cek ya. Zuhur hari ini ada jam 12:09. Oke. Oke ya. Zuhur itu berdasarkan apa sih diketahuinya? Sehari ya? Perjalanan matahari. Ya kan artinya posisi matahari itu di mana, ya kan? Ah, Ya kan? Antum kan nggak perlu ngelihat lagi matahari itu. iya. Ya, jadi dari sekarang sudah tahu. Oh, nanti itu matahari zuhur itu matahari setelah matahari tergelincir dari pertengahan. Ya kan? Artinya matahari di tengah-tengah kita, ketika kita berdiri itu benar-benar bayangan kita itu eh, tertutup oleh badan. Iya. Itu kan matahari sedang di tengah-tengah. Iya. Ketika tergelincir, mulai sedikit serong, maka itulah masuk waktu zuhur. Kalau pakai apa tadi teknik yang melihat Ya, kalau melihat berarti kan antum harus datang ya, ke langit, ke langit apa? lihat Datang keluar ngelihat itu kan, atau antum menancapkan ya. tongkat kan seperti itu kan. Kalau hujan? Nah, makanya kalau hujan repot. Nah, Oh, sama-sama belum nyetir. nah, Hujan di Sri ya. belum tentu ada matahari ya kan. Lah iya. Maksudnya mataharinya kan tidak kelihatan. Nah, Iya, 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 iya. kita sudah pakai hitung-hitungan gitu. Iya kan? Dalam Betul. masalah sholat itu kan kita pakai hitungan. Makanya kita sudah tahu zuhur kapan. Bukan hanya hari ini. Zuhur sebulan ke depan kita sudah tahu gitu. Iya, Jam berapa kan? Ada jadwal imsakiyah Ramadan. iya, iya, Ya kan? iya. Sudah sampai akhir itu kita sudah tahu kapan subuhnya, kapan imsaknya, kapan maghribnya, ya kan? Hmm, Nah, padahal itu semuanya harusnya diketahui dengan melihat peredaran atau perjalanan matahari. Tapi kita kan pakai ilmu sekarang. Karena tadi matahari itu perjalanannya sudah bisa dihitung, sudah bisa diperkirakan. Ya, sehingga nanti jam segini itu matahari di sini, gitu, ya kan? Iya. Ya, karena dia nggak berubah-berubah, Pak. Artinya nggak tadi ya saya contohkan dengan antum. Kalau antum semuanya langkahnya berubah-berubah, kan bingung orang yang ngitung ya kan. Betul, betul. Tapi kalau langkah antum itu pasti sekian, maka insya Allah. Kita kalau dulu di ya SD, SMP atau SMA belajar matematika kan begitu kan. Hmm. Ya, ini perjalanannya berapa kilo, kemudian kecepatan apa kendaraannya sekian per kilo ya. Bebannya sekian per kilo. Nanti sampai di sini jam berapa? Ya kan? Iya, iya. Itulah sebenarnya ilmu hisab. Nah, Muhammadiyah kenapa jauh-jauh hari sudah bisa menetapkan karena pakai hitungan. Jadi tidak lagi menggunakan apa namanya ya, pendekatan dengan penglihatan secara langsung. Kalau memang harus melihat secara langsung ya tadi nggak akan bisa jauh-jauh hari. Mau tidak mau kan harus melihat ketika fenomena itu terjadi toh. Iya. Nah, itu. Maka Muhammadiyah sudah bisa menetapkan jauh-jauh hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seringkali Muhammadiyah duluan? Gitu ya. Ya. Jadi bukan hanya bisa menetapkan pertama kali jauh-jauh hari, tapi seringkali juga Muhammadiyah itu duluan puasanya kan gitu ya. Iya. Atau lebarannya duluan. Nah, kalau di sini berkaitan dengan kriteria. Kalau tadi berkaitan dengan
cara ya. Cara. Artinya cara menentukan awal bulan itu dengan apa. Ya, Muhammadiyah dengan hitung-hitungan, betul. ya kan? Artinya ya pakai ilmu matematika, ilmu astronomi kan. Hmm. Kalau yang lain pakai pendekatan, ya pakai cara penglihatan. Sehingga Hmm. memang nggak bisa jauh-jauh hari. Dia harus di saat itu, ya kan? Hmm. Nah, sekarang kenapa Muhammadiyah duluan gitu kadang-kadang puasanya kan atau lebarannya? Ini berkaitan dengan kriteria. Kriteria pemimpin. Bukan Sorry. Ya, ya. kriteria eh, bulan, kriteria bulan. Jadi gini ya, Pak Said. Jadi bulan itu dianggap bulan baru kapan? Bulan Bulan itu dalam artian bulan hari-hari ini ya, hari bulan. Artinya pindah nih dari bulan Sya'ban, kemudian beralih ke bulan Ramadan. Itu dengan apa sih ditentukannya? waktu ya. Ya, bulan dalam artian waktu, bukan dalam artian benda ya. Habis asar ya? Bukan ya? Enggak, maksud saya begini. Eh, ini bulan Sya'ban semuanya kan. Oke. Terus untuk pindah ke bulan Ramadan, itu ketentuannya dengan apa? Kalender. Di kalender. Oke, mungkin aku masih agak bingung ya. Iya. Jadi gini, bulan itu kan eh, dia punya manzilah-manzilah, punya keadaan. Jadi bulan ya, bulan dalam artian benda ini. Oke. Itu kan kalau awal antum kan nggak kelihatan. Oh, bulan. Nah, ya. Oh, udah bulan. Oke. Bulan benda itu juga berpengaruh kepada bulan dalam artian waktu gitu. Oh. Moon, ya kan? Atau moon, ya kan gitu Oke, ya. Moon. Ya, bulan dalam artian hitungan hari tadi itu diketahui dengan bulan dalam arti benda. Jadi gini, bulan itu ketika dia awal muncul, ya dianggap Nah. bulan baru, ya kan? Itu berarti sudah bulan baru gitu. Maksudnya dari Sya'ban itu ke Ramadan, ya kan? Dengan apa? Dengan hadirnya hilal namanya, anak bulan yang baru muncul pertama kali itu nggak kelihatan dengan mata telanjangnya. Artinya jarang kelihatan. Kadang-kadang munculnya itu sebentar, kemudian dia hilang lagi. Nah, seiring berjalan waktu hari kedua, hari ketiga, nanti pas purnama gitu ya. Itu kan berarti 13, 14, 15. Kan gitu ya? Iya, betul, Artinya, betul. nah, itu berarti kemudian mengecil lagi toh. Hmm. Mengecil lagi, kemudian hilang. Hilangnya bulan berarti anggap hilangnya bulan dalam artian hitungan hari. Oke, gimana? Aman? Timbul pertanyaan baru nih, Ustaz. Ya. Berarti kan setiap penentuan bulan itu ya dilihat dengan kondisi bulan bendanya. Ya, memang. Ya. Memang. Nah, kenapa ketika kita mau berpindah bulan nih dari misalkan dari bulan Sya'ban ini ke Ramadan. sebelum Sya'ban, Rajab. dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban, kenapa tidak dilakukan metode melihat bulan dulu? Nah, itu dia masalahnya. Itu yang menjadi. Benar nggak sih? Setelah antum sudah benar. Ya. Nah, kenapa? Presiden. Enggak, jangan presiden. Ya, presiden. Nah, kenapa itu metode nggak diterapin secara universal di setiap penentuan bulan baru? Okay. Kenapa hanya pada saat mau di bulan Ramadan sama di bulan Syawal sama Dzulhijjah? Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat cerdas, menunjukkan bahwasanya antum memang luar biasa. Terima kasih banyak. jadi gini. Nah, itulah yang menjadikan catatan. Dan Muhammadiyah sebenarnya konsisten. Muhammadiyah kan tidak orang lihat toh. Hitung-hitungan. Jadi dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Dzulhijjah, itu Muhammadiyah sudah pakai hitung-hitungan. Gitu kan? Betul. Artinya Muhammadiyah kan nggak pernah pakai teropong-teropong lagi. Memang sudah semuanya hitungan. Gitu ya. Nah, di zaman dulu orang itu tidak memiliki ilmu semaju sekarang. Sehingga untuk mengetahui bulan itu ya berarti harus dilihat emang toh. Nah, sekarang kan sudah bisa dengan hitungan tadi. Nah, Muhammadiyah itu konsisten. Dia menetapkan hitungan itu ke semua bulan. Nah, maka pertanyaan antum itu sebenarnya disampaikan kepada yang tadi. Kok kenapa ribut-ributnya pas Ramadan saja? Iya. Kenapa sebelumnya kemarin dari Rajab ke Sya'ban? Nggak ada sidang isbat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, itu. Mereka beralasan begini. Karena memang bulan-bulan yang 3 ini ada ibadah yang bersifat umum. Ya, jadi ada ibadah yang bersifat umum sehingga berpengaruh terhadap ibadah itu. Ya kan? Kalau di Ramadan ada puasa, ya kan? Kemudian di Syawal ada Idul Fitri.
ya kan? Iya. Nanti di Dzulhijjah ada haji dan Idul Adha. Maka di situ ditetapkannya. Tapi kenapa di bulan-bulan yang lain enggak? Karena bulan-bulan yang lain enggak ada kayak gitu. Oh, nggak logis ya. Tapi sebenarnya salah juga. Di bulan-bulan yang lain kan ada puasa pertengahan bulan ya kan? Iya. 13, 14, 15 ya kan? Heeh, Itu kan mengikut bulan Hijriah, bukan bulan Masehi gitu ya. Tapi nggak logis loh Pak. Kalau misalnya itu alasannya, berarti kan ibadah itu bisa dibilang momentum, Ya. bukan sebuah kewajiban. Jadi nilai ibadah nggak ada, adanya nilai momentum Ya, tadi. betul. Benar nggak sih Pak? Ya, ya betul. Nah, kalau misalnya tadi kenapa Muhammadiyah nggak pakai alat teropong segala Ya. macamnya? Ya sebenarnya Muhammadiyah bisa aja pakai teropong. Toh kita banyak juga ilmuwan di Ya, dalamnya. betul, betul. Namun yang tadi kita menggunakan pendekatan pembaharuan tadi, berkemajuan tadi ya sehingga analisis kita ya nggak perlu sampai seperti itu. Nah, benar nggak sih Pak? Nggak logis Ya, kalau alasannya itu. makanya alasan itu kan tidak kuat. Iya. Jadi ya itulah yang menjadi salah satu titik lemah ya bagi yang Oh. menggunakan pendekatan ru'yah namanya. Oh iya. Ru'yah artinya melihat gitu. Karena tadi kok diterapkannya bukan di semua bulan, Iya. hanya di bulan-bulan itu. Iya. Mereka beralasan ya di bulan-bulan itu ada tadi momen-momen ibadah yang bersifat masif ya kan. Tapi kan di bulan-bulan yang lain juga ada ibadah juga kan. Ada. Iya. Ada. Ya, kenapa nggak diterapkan gitu loh. Nah, Oh. dan ini menjadi penguat pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tadi ya. Iya, iya, iya. Karena Muhammadiyah konsisten. Jadi Muhammadiyah sudah tahu bahkan 100 tahun ke depan kita sudah tahu hitungan bulan. Iya, Ya iya. kan karena tadi itu, Pak. Jadi ya bulan itu perjalanannya sudah bisa diketahui gitu loh. Iya. Jadi dalam jangka waktu puluhan tahun itu sudah bisa. Nah, ini ya. Nah, kenapa Muhammadiyah itu kemudian duluan puasanya? Nah, menurut kriteria. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan kriteria wujudul hilal. Wujudul hilal. Ya kan? Tadi saya sampaikan bahwasanya bulan dalam artian waktu itu pergantiannya dipengaruhi oleh bulan dalam artian benda. Kalau bulan muncul, bulan kecil membesar, hilang berarti berganti bulan. Kan seperti betul. itu ya. Nah, bulan itu ketika awal pertama muncul, Pak, itu kecil banget. Hilal itu, yang namanya hilal itu. Itu kecil. Sehingga untuk dilihat dengan kasat mata itu sangat susah. Apalagi dalam keadaan-keadaan di negara kita ini banyak jerbu, banyak asap, banyak kabut, banyak pepohonan. Ya penghalang-penghalang lah. Ya banyak penghalang. Kalau di negara-negara Arab padang pasir terus kan Ya. mudah jadi untuk melihat itu mudah gitu, nggak terlalu susah. Ya, gitu ya. Nah, dulu Rasulullah mengatakan begitu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah artinya menentukan Ramadan dengan ru'yah, dengan melihat. Ya kan? Dan kamu selesaikan puasa dengan melihat bulan tadi. Nah, Muhammadiyah mengatakan melihat itu adalah cara mengetahui. Oke ya. Jadi Rasulullah mengatakan lihatlah itu. Itu maksudnya ketahui adanya bulan itu dengan cara melihat. Karena di zaman itu cara termudah ya, istilahnya mungkin ya, yang memungkinkan itu ya dengan melihat. Artinya antum tahu bulan ini baru atau nggak baru dengan apa? Dilihat lah. Kenapa? Karena di zaman itu kehidupannya masih sangat tradisional. Orang Arab itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Rasulullah sendiri mengatakan, nahnu ummatun ummiyah. Kami ini umat bangsa yang buta huruf. La naqra wa la nahsub. Kami tidak bisa baca, tidak bisa hitung-hitungan. Gimana mau hitung-hitungan yang tadi ya? Abarnya astronomi tadi ya? Langkah antum setengah itu, ya kan? Itu kan pakai. Nah, kalau masyarakat Arab disuruh, kamu harus mengetahui bulan itu dengan hisab. Ya, dengan rumus. Ya kan pusing dia. Ya pusing lah. Ya kan? Benar. Tetapi seiring berjalannya waktu, umat Islam ini sudah maju. Ya kan? Artinya kita jangan buta huruf terus dong. Ya kan? Kalau kita sudah bisa matematika, sudah bisa hitung-hitungan, sudah bisa ilmu astronomi, pakailah cara yang lebih mudah. Dulu melihat, sekarang pakai hitungan. Salah satu contoh lah, mungkin sempat kita singgung ya. Dulu untuk mengetahui orang itu hadir atau tidak dalam suatu pekerjaan, kan harus dilihat tuh. Ya. Nah, sekarang pakai presensi jempol atau handphone, website, handphone, ya kan? Ya. Jadi majikan atau atasan nggak perlu mantau ke ruangan-ruangan, ya kan? Iya. Karena apa? Sudah bisa diketahui dengan alat. Orang ini ada apa enggak? Atau lihat di CCTV. Atau lihat di CCTV. Ya. Kan seperti itu tuh. Oh. Nah, jadi
kita gunakanlah. Iya. Nah, sekarang ini tadi ya, umat sudah maju, bukan lagi umat yang buta huruf. Jadi kalau ada cara yang lebih mudah mengetahui dari ya bulannya, tidak dengan cara melihat, ya kita pakai. Ya, dan itu lebih memudahkan karena tadi bisa jauh-jauh hari kita tetapkan. Yang kedua, nggak usah nyusah-nyusah, ya kan? Ya kan, artinya nggak usah susah-susah harus meneropong dan lain sebagainya kan sudah ada gitu. Walaupun kalau untuk memastikan tetap mau menggunakan nggak apa-apa, gitu kan? Tapi untuk Untuk memastikan memastikan saja. dan istilahnya untuk menguatkan lah, Iya, menguatkan. bukan Tapi menjadi patokan utama. Padahal sebenarnya berarti efektif apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dalam hal untuk menentukan ini. Budget minim. minim budget. Ya, Kasih modal kopi sih banyak nih. di-share aja itu surat keputusan Muhammadiyah kan maklumat, ya kan? Iya, Ya, jadi nggak perlu neropong-neropong, nggak perlu manggil dari berbagai daerah kan? Ya. iya, efektif ya. Masya Efisien juga, Allah. gitu ya. Dan tadi lebih memudahkan, ya kan? Artinya kita sudah bisa menentukan hari kapan Ramadan. Mohon maaf lah, kalau masih menggunakan pendekatan ru'yat tadi itu kan, Iya. banyak itu kalau kita amati ya, banyak orang itu yang nggak taraweh di hari pertama. Karena pengumumannya telat kan? Kan sering kali kayak gitu. Iya benar, benar, benar. Jadi hari pertama itu banyak yang belum taraweh. Karena tadi pengumuman belum keluar, ya kan? Iya. Kalau taraweh takutnya belum Ragu. Ramadan. Iya. Kalau sudah ternyata sudah Ramadan, ternyata pengumumannya terlambat, ya kan? Pengumumannya habis Isya baru ditetapkan bahwasanya besok Ramadan. Orang lah pada bubar dari sholat Isya kan? Iya. Ya. Ini kan pernah kejadian waktu masih kecil nih. Jadi di satu masjid itu jamaahnya diprediksikan karena menurut Muhammadiyah udah puasa, ngumpul nih jamaah, ngumpul jamaah, udah siap nih, kata orang masjidnya itu kita tunggu dulu ya informasi sidang isbat. Nah, Jadi di bawah di ruangan bawah itu nonton bareng dulu tuh Pak pengurus masjidnya, fisik nonton bareng, rupanya nggak jadi puasa Pak. Akhirnya bilang nih informasi ini, bapak-bapak ini menurut hasil keputusan bla 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 besok kita belum Ramadan. Wah itu beberapa ibu-ibunya kecewa lah pulang. Tapi beberapa ibu-ibunya ya beda pengikut Muhammadiyah bela besok gitu. Gitu, gitu ya. Jadi pengikutnya itu antara siapa yang cepat puasa kan bisa cepat lebaran juga. Iya. Aduh, nah itu gimana nih Pak? Kalau misalkan alasannya itu puasa bukan karena seperti apa dan bagaimananya, tapi ketika alasan itu puasa, yaudah kalau yang lebih cepat puasa, otomatis lebarannya lebih cepat. Gimana tuh Pak hukumnya? Ya sebenarnya belum tentu juga. Kayak tahun ini ya diperkirakan Muhammadiyah puasa duluan, lebarannya bareng. Ya, karena kita kemungkinan puasanya 30 hari. Sementara mungkin pemerintah tuh 29 hari. Yang gitu ya. Jadi antum mau ngikut Muhammadiyah pun lebarannya tetap sama. Nanti jadinya ngikut yang puasanya lambat aja biar cuma 29 hari ya kan. Sebenarnya ya gimana kalau ngikut kayak gitu? Sebenarnya begini, kita boleh mengikuti pendapat siapapun ya selama ada landasannya. Tapi kalau keinginannya itu atau dia hanya didasari dengan hawa nafsu ya kan supaya cepat lebaran, supaya nggak lama-lama puasa ya itu berarti itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah nanti ya terserah gimana ya kan. Tapi kalau berdasarkan ilmu semuanya kan, ya saya milih Muhammadiyah kenapa? Muhammadiyah lebih tadi efektif, lebih efisien, lebih logis, lebih teratur ya kan. Ya, hitung-hitungannya ternyata dapatnya 29 hari. Ya sudah alhamdulillah ya kan. Tapi kalau dapatnya 30 hari ya tetap ngikut 30 hari kan. Jangan jangan ya Pak ya. Ya, jangan loncat-loncat. Ya, itulah. Nah, jadi kriteria Muhammadiyah itu wujudul hilal. Selama ada hilal, seberapapun kecilnya, maka dianggap sudah bulan baru. Hilal itu anak bulan, ya. Artinya kalau anak bulan itu sudah dianggap muncul, sudah dianggap wujud, maka sudah dianggap bulan baru. Sementara kriteria pemerintah tidak. Bulan itu harus bisa dilihat dulu. Jadi kalau seumumnya bulan itu muncul tapi nggak bisa dilihat, ya belum dianggap bulan baru, masih dianggap bulan lama. Nah inilah yang menjadikan Muhammadiyah itu lebih cepat ya. Artinya dia duluan. Karena selama ada berapapun derajatnya, maka dianggap sudah masuk bulan baru.
Kalau Ya. NU berapa ada Kalau standar? pemerintah sekarang Kalau itu pemerintah? kriterianya 3 derajat. Aduh, 3 Hmm. derajat Dulu lumayan sempat besar. 7 derajat, turun 4 Oh, turun ya. derajat, Oh, kemudian terakhir itu sempat 2 derajat. makin Ya, turun ya. makin turun. Karena tadi ya, seiring berjalannya waktu kan, Ya. itu namanya kriteria imkanur ru'yah. Jadi gini, ketinggian berapa derajat sih bulan Hmm. itu mungkin bisa dilihat. Hmm. Mungkin bisa dilihat. Ya kan? Nah, dulu 7 derajat baru mungkin bisa dilihat. Sehingga kalau di bawah 7 derajat itu bisa dipastikan nggak bisa dilihat. Gitu ya. Turun lagi habis Ya, itu. ternyata seiring berjalannya waktu 7 derajat itu besar banget itu, udah pasti bisa dilihat itu, gitu ya. Ya, ya. Udah pasti dilihat. Diturunin dikit, ya 4 derajat. Jadi Oke. kemungkinan 4 derajat lah mungkin untuk bisa dilihat. Kalau di Hmm. bawah 7 derajat, di bawah 3 derajat, di bawah 4 derajat, itu kayaknya susah untuk dilihat atau Ya, hampir ya. mustahil. Tapi ternyata ada Turun juga lagi. yang melihat gitu. Dalam derajat sekian nanti ya, lalu 3 derajat kok ada yang lihat gitu. Diturunin lagi ya 2 derajat. Sekarang 2 derajat. Ya, sekarang naik lagi sedikit 3 derajat. Oh, tapi akan ada momennya ketika 1 derajat pun sudah dinyatakan. Boleh jadi karena ini kan ilmu ini ya, ilmu eksperimen. Berarti Ya. ya Jadi statement Muhammadiyah nanti akan digunakan juga. bisa jadi berubah, bisa jadi berubah. Kenapa nggak sekarang-sekarang aja sih? Nah, Iya. jadi kalau Muhammadiyah yang penting ada gitu kan. Iya kan? Yang penting ada hilal, ya Iya. sudah. Tuh. Iya, hemat budget. Hemat Budgetnya budget. bisa buat buka puasa. Seperti itu. Oke. Kita bahas masalah. Aduh, luar biasa bahas masalah penentuan puasa aja kayak gini ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, bulan Ramadan ini kan puasa ini salah satu ibadah. Betul ya, Pak ya? Ya. Nah, banyak ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana sih, Pak, harusnya kita menjalani ibadah di bulan Ramadan itu dengan versi terbaik kita itu sebenarnya kayak gimana? Iya. Yang pertama bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan dilipat gandakan pahala. Pahala apapun. Artinya ya, bukan hanya sekedar pahala puasa, tapi pahala apapun. Maka seharusnya kita bukan hanya termotivasi untuk berpuasa, tapi juga termotivasi untuk ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah yang namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang hubungannya kita dengan Allah. Ya, puasa, kemudian sholat, ngaji, ya kan? Ada ibadah yang bersifat hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia. Sedekah, ya, zakat, kemudian menolong orang, ya kan? Membantu orang, ya, kemudian bersikap baik kepada orang, ya gitu ya. Empati kepada orang. Itu juga bagian dari ibadah. Nah, di bulan Ramadan ini semua bentuk ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Oke ya, semua. Nah, kenapa kok identiknya dengan puasa? Karena puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan. Ya kan? Tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, kan nggak ada ya. Kalau sholat itu kan di sepanjang bulan, ya kan. Kemudian kalau zakat, zakat juga sebenarnya kalau zakat mal itu ya tidak identik dengan Ramadan juga, karena zakat mal itu juga boleh dibayar di bulan-bulan yang lain. Tapi ada identik ya zakat fitrah, mungkin ya. Nah, kalau mengaji, baca Quran, ya kan, sholat, itu kan tidak identik dengan Ramadan, tidak identik, maksudnya bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Maka ya yang sering ditekankan itu ya puasa, kan seperti itu. Walaupun tadi harusnya hendaknya lah kita itu juga termotivasi untuk ibadah-ibadah yang lain ya, baca Quran, ngaji, kemudian sedekah, apalagi bantu orang, ya kan? Ya seperti itu. Ya kita maksimalkan semuanya, karena ini big sale. Big sale. Big sale. Ya bahasa milenial Bahasa asli milenial big sale. Jadi ada Ya. obral pahala. Antum seumpamanya nih, antum biasanya suka beli apa? Belanja barang-barang apa? Kalau sekarang sih batik celana, kali ya. Batik, Pak. artinya pakaian ya. Pakaian. Seumpamanya antum naksir satu pakaian, gitu ya. Pakaian itu harganya 500.000. Sebenarnya kan, 500.000, ya kan. Nah, di bulan tertentu ternyata harganya itu 100.000. Tapi di saat itu antum tidak punya duit. Antum berani tidak ngutang untuk beli tadi? Berani. Berani ya? Berani. Kenapa? Karena dari 500.000
Dan kita nggak tahu lagi nih, Ya, apa kita dapat nih harga yang ah, segitu. oke. Gimana caranya pinjam sama teman? Ayo dong, terus Ya, udah gitu. pinjam 100 itu ya. Iya, Ya, nah, istilahnya gitu. iya. Artinya harga 500.000 antum sudah bisa dapat 5 Betul. barang itu kan. Iya, Yang seharusnya di bulan-bulan yang lain cuma dapat satu. betul. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi motivasi kita di bulan Ramadan. Di bulan biasa, ya antum sholat nilainya cuma satu, Hmm. gitu ya. Di bulan itu, di bulan Ramadan, nilainya 70, bayangin. Ya kan? Artinya tadi, barang yang antum beli, apa tadi, batik tadi ya, yang harganya 500, yang sebenarnya cuma satu di bulan yang lain, di bulan itu antum dapat 5. Maka orang nggak punya duit pun berani ngutang, ya, kan? Rela ngutang lah istilahnya. Iya. Maka di bulan Ramadan ini sebenarnya kita harus rela-rela. Nah, saja begini. Kalau di bulan-bulan yang lain kita semuanya udahlah habis Isya langsung tidur. Ya, hendaknya di bulan ini kita relakan istirahat kita itu untuk sholat tarawih. Karena apa? Karena pahalanya ini ya berlipat-lipat gitu loh. Ya kan? Jadi dibanding di bulan yang lain itu cuma satu. Di bulan ini 70. Jadi saatnya kita mungkin contoh yang lain lah seumpamanya ya. Dalam satu pekerjaan ada istilah seumpamanya eh bonus, Hmm. ya kan? Jadi di hari ini antum kerjanya itu semuanya sehari dapat 100.000. Hmm. Tapi di hari itu, ya kan, antum digaji 1 juta. Oke. Ya, tapi dengan kompensasi itu ya mungkin ada tambahan waktu. Nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa kan? Nggak Iya apa-apa. kan? Dapat 1 juta loh. Nah, Iya. biasanya 10 hari baru dapat, ya Iya, kan? betul. Ini cuman butuh waktu ya cuman sehari. Gitu. Iya, Kita kan rela, betul. rela untuk tidak istirahat, Hmm. rela untuk ya kan, mungkin pulang lebih malam Hmm. dan Hmm. lain sebagainya. Nah, sebenarnya dalam ilmu duniawi kita udah pakai itu, ya kan? Hmm. Nah, dalam ilmu akhirat ini kok kita tuh jarang pakai. Masalahnya sih memang nggak kelihatan, pahala itu kan nggak kelihatan. Betul. Kalau pahalanya itu dalam bentuk benda yang bisa dilihat, saya rasa semua orang pasti akan jadi itu Hmm. memaksimalkan bulan Ramadan itu, bahkan nggak tidur sekalipun mau silahkan, ya kan? Ya kan? Bagaimana tadi? Orang yang nggak tidur kalau dapat bonus besar, ya kan? Yang kadang-kadang untuk didapatkannya butuh berbulan-bulan gitu. Nah, maka ibadah apapun usahakan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Karena pahalanya dilipat gandakan. Yang belum tentu dalam setahun ke depan itu kita bisa mendapatkan pahala sebanyak ini. Iya. Seperti itu. Itu kan pahala ya. Hmm. Berarti sama berbanding lurus dengan dosa juga. Dosa double juga, Pak. Nah, kalau dosa ini saya kurang tahu ya apakah ada keterangan jelasnya ya. Tapi setahu saya sih tidak. Tapi bisa jadi dia itu dilipat gandakan dosanya karena meremehkan. Artinya Oh. gini ya. Jadi saya tidak tahu apakah ketika pahala dilipat gandakan berarti dosa juga dilipat gandakan ya. Hmm. Saya nggak tahu keterangan itu apakah ada dalam Quran atau hadis. Ya. Tapi kalau kita ikut hitung-hitungan begini, meremehkan itu kan berarti dosanya lebih besar daripada hanya sekedar melakukan dosa. Hmm. Ini bulan ini sakral ini. Bulan ini mulia. Bulan ini orang berbondong-bondong ibadah. Kok ente ya kan gitu ya kan. Maksudnya kalau bulan lain tidak apa-apa lah gitu. Tapi kalau bulan ini ya usahakan ya jangan berdosa lah Hmm. gitu lah. Kalau berdosa berarti kan meremehkan kemuliaan Ramadan. Kan seperti itu. Ya sama lah seumpamanya. Antum kedatangan tamu. Tamu Hmm. ini orang-orang biasa. Hmm. Kalau tidak dihormati biasa kan. Tapi kalau presiden datang nggak dihormati. Oh, Ya. Padahal sama-sama orang ya sama-sama orang. Tapi kan posisinya beda. Ini seorang presiden yang biasa. posisi memang bulan terbaik itu memang Ya, bulan Ramadan ya, nah, Pak ya. Oh. maka ketika orang melaksanakan atau melakukan dosa di bulan itu, berarti kan ya bukan karena dosanya dilipat gandakan, tapi karena bentuk meremehkan, tidak memuliakan. Oh, Nah, ngerti. Ya, itu juga dosa. itu juga yang menjadi dosa. Tapi ditambah lagi karena meremehkan tadi. Meremehkan. Makanya perang itu tidak boleh terjadi di bulan Ramadan. Sebenarnya boleh aja. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Boleh. Perang itu nggak boleh terjadi di 4 bulan. Bulan apa itu, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Kenapa tuh, Ya. Pak? Kenapa tuh nggak boleh? Itu memang bulan-bulan yang dulu dimuliakan oleh orang-orang Arab ya. Jadi orang Oh. Arab itu walaupun mereka terbiasa dengan perang, terbiasa dengan ini, tapi mereka tetap punya waktu istirahat.
4 bulan itu. 4 bulan itu. Kenapa bulan Ramadan enggak? Bulan Ramadan itu kan di zaman dulu memang ya orang Arab juga tidak memuliakan sebagaimana kita sekarang memuliakan ya kan. Mhm. Artinya kemuliaan bulan Ramadan itu dalam Islam ya karena ada puasanya. Sementara dulu ya bulan Ramadan ya bulan biasa ya. Ya Mhm. apa namanya ya ya masyarakat Arab ya tidak terlalu memperhatikan begitu. Karena kan belum ada puasanya ya kan. Iya, betul. Terus ya mereka juga nggak tahu tentang nuzulul Quran ya kan. Iya, iya. Quran belum turun kan seperti Betul, itu. betul. Nah, baru ketika Islam datang memuliakan Ramadan, kemudian Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan, ya kan gitu ya. Siap, siap, Nah, siap. di masyarakat Arab ya 4 bulan itu yang mereka Hmm, muliakan. Dan itu tetap dijaga oleh Islam. oke. Hmm. Nah, ada beberapa masjid untuk tarawih nih, Hmm. Ustaz. Ini kita loncat-loncat ya. Ya, Saya siap, saya siap, coba siap. mengingat untuk pertanyaan-pertanyaan netizen nih, Pak. Siap, siap. Ada beberapa masjid yang versi tarawihnya 23 rakaat, ada yang Hmm. versinya 11 rakaat. Oke. Pertanyaannya mana yang lebih inilah maksudnya lebih lebih terbaik lah kita jalani. Lebih enak apa lebih terbaik? Sebenarnya kalau saya sih mana yang lebih enak, Pak. Ya, sebenarnya sholat malam itu tidak ditentukan jumlahnya. Oke. Artinya terawih ini bagian dari sholat malam. Dan sholat malam itu tidak ditentukan jumlahnya. Artinya, antum boleh sholat malam itu berapapun terserah. Hmm, Sholat malam ini sholat yang dilakukan setelah Isya sampai sebelum subuh. oke. Oke ya. Nah, cuman Rasulullah itu dalam riwayat Aisyah mencontohkan beliau itu sholatnya 11 rakaat atau 13 rakaat. Hmm, Oke ya. Jadi hmm, Rasulullah diceritakan oleh Aisyah mencontohkan itu sholatnya segitu. Ya, ada beberapa beberapa apa ya, ya semacam mungkin dianggap alasan lah. Pertama, Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. hmm. Karena kalau terlalu banyak, nanti dicontoh sama umatnya, nggak jadi kan susah. Maka Ya. udahlah, segini aja. Gitu. Tetapi Rasulullah juga tidak pernah membatasi bahwasanya sholat malam itu harus 11 atau 13. Kan Oh, gitu ya. Jadi Rasulullah cuma nyontohkan, tapi nggak ada keterangan pembatasan gitu. oh, Ya, gitu. Eh, apakah kemudian yang dilakukan Rasulullah itu harus seperti itu? ah, Ya kan? Atau hanya sekedar contoh? hmm. Ya contohnya 13, tapi boleh lebih, ya kan seperti itu ya. Ya, ya. Karena nggak ada keterangan harus. Contohnya lah seumpamanya, eh, ini kan kita kita kerja di Unmu Bubble ya, Ya. disebutkan kan, hari ini bajunya Hmm, itu, ya kan? Artinya seumpamanya, ya ketentuan pakai batik kayak kita sekarang. hmm. Ya. Tapi kan nggak ditentukan celananya celana apa. Iya, Oke ya, iya. seumpamanya Pak Rektor ngasih dia pakai baju batik ini, ya kan? Kemudian celananya celana kain. Oke. Di keterangannya itu nggak dituliskan harus celana kain. Makanya yang penting pakai batik. Nah, Pak Rektor mencontohkan pakai batik dengan celana kain. Hmm. Apakah kemudian semua pegawai harus pakai celana kain? Enggak. Enggak. Karena tidak ada larangan. Ya Ah, kan nggak disebutkan tidak boleh pakai celana jeans ya, atau bahan ya. semi jeans, ya kan? Nah, tidak ada. Cuman Oh, ketika oke. itu ya Pak Rektor mencontohkan itu. Maksudnya dia ngasih ngasih apa ya? Contohnya itu. Tapi Hmm. tidak membatasi harus itu. Betul. Nah, ada yang nyontoh, saya nyontoh dong, nyontoh Pak Rektor. Kenapa? Pakai celana bahan. Cocok dengan ininya. Hmm. Ada yang mengatakan, "Enggak, itu kan nggak ada larangannya untuk celana yang lainnya." Nah, seperti itu. Nah, dalam sholat tadi juga begitu. Jadi Rasulullah mencontohkan 11, 13, ya, Hmm. tapi Rasulullah tidak ada keterangan membatasi harus segitu. Sehingga ada sebagian yang menambah. Ya, sholat malam kan nggak ditentukan jumlahnya. Hmm. Maka ada yang 23, ada yang sampai 49. Ya kan? Kita kan seringnya hanya mendengar yang 23. Ya kan? Ada yang 36. Ada yang sampai 49 kalau saya tidak salah itu ya. Ada sebagian ulama itu yang sholat taraweh sampai segitu. Nah, Hmm. fenomenanya Pak, gini. Ini ada nih, Hmm. saya datang nih ke masjid tarawih jamaah yang 23 rakaat. Hmm. Tapi saya cuma ikutnya sampai 10 rakaat. Hmm. Habis itu saya out nih Pak Hmm. dari barisan dari Hmm. saf. Hmm. Saya out, langsung saya sholat witir. Setelah selesai sholat witir saya pulang. Hmm. Apakah dipersilahkan seperti itu? Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke itu tadi, Pak ya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, mana yang lebih baik antara
12, 11 atau atau 23 23 ya. atau ya sebenarnya tadi ya. Kalau kita melakukan itu dalam bentuk mencontoh Rasulullah lah ya kan ya kan. Hmm, Maka Muhammadiyah itu kenapa menetapkan 11 ya kan atau maksimal 13 ya. ya. Karena tadi contohnya dari Nabi begitu ya kan. Hmm, Nah, jadi ya kita lebih senang dong contoh Nabi dan apa ya, walaupun tidak ada batasannya. Maka ya. Muhammadiyah juga tidak menyalahkan yang selain 11. Tapi lebih nyaman lah kalau contoh Nabi memang ibadahnya segitu kan gitu ya. Nah, sekarang kalau ada yang sholat di sana itu 23 rakaat, kemudian Ya. kita sholatnya ngikut 11 ya kan atau Ya. 10 kemudian pulang. Tidak masalah karena setiap sholat itu sudah terpisah dengan yang lain. Ah, gimana ya? Sholat itu kan 2 rakaat terpisah ya kan. Oke. Artinya setelah salam itu kan orang nggak ada ikatan lagi dengan imam. Iya. Nah, itu boleh pulang, boleh bubar, boleh apa kan tidak masalah. Ya, antum yang ikut, antum semuanya cuma 2 rakaat, habis itu pulang, ya nggak ada masalah juga. Yang penting kan selesai sampai salam tuh. Iya. Tetapi kalau semuanya belum salam, ya imam belum salam, antum sudah bubar ya kan tidak boleh. Nah, Oh iya benar nah, nggak apa nggak jadi sholat itu dia terpisah. Artinya terpisah. 2 rakaat itu kan terpisah dengan 2 rakaat selanjutnya. Iya betul. Dia bukan satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan gitu. Oh, kecuali kalau misalkan nih kan kalau kita kan biasa empat empat ya Ya, Pak ya. 4. Nah empat nih Ya. capek nih empat ya udahlah Hmm. saya empat abis itu pas dua udah Ya, saya langsung antum potong 2 potong salam ya, maka tidak bisa. salam ikut Ya, lagi ya, Allahu Akbar ya tidak bisa, kita boleh tidak boleh. oh Ya, karena iya tadi iya itu iya masih satu kesatuan kan, ya putus sendiri. Ya. kalau ini kan Kan berarti nggak nggak bisa satu ikut. kesatuan dua Ya, itu terpisah-pisah. Artinya 2 sholat itu ketika antum selesai sampai salam itu sudah selesai. Ya, antum mau ngikut lagi silahkan, nggak ngikut juga pahala sudah dapat. Tapi kan kalau mau semakin banyak pahala berarti ikut sampai selesai selesai, ya kan? Dan secara adab ada juga sih satu hadis yang mengatakan hendaknya tidak selesai sebelum selesainya imam. Itu kan secara adab sih sebenarnya ya. Artinya gini, jangan sampai imam itu udah sholat tiba-tiba assalamualaikum assalamualaikum ya kan? Kan secara adab aja. Ya, gara-gara imamnya lama apa ya, itu kan ya. Maka ada semacam anjuran iya untuk kita itu berakhir atau selesai dengan selesainya imam. iya Kan ya seperti saya itu ya. dengar itu hadis itu Pak. Itu bukan ketentuan wajib ya, tapi itu tadi ya. Iya Itu hanya sekedar adab saja supaya tidak terjadi kasus begitu tadi ya kan. iya betul 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 iya 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 nah apa lagi nih Pak Ustadz ini Hmm. kita sambil tanya-tanya Hmm. pertanyaan netizen ya Pak Ustadz Silakan silakan silakan. ini soalnya relate banget nih Hmm. sama apa namanya kehidupan kita kehidupan saya dan teman-teman Hmm. terkait mengenai em, apa ya tadi itu saya lihat nah sahur nih Pak Ustadz Apa? Sahur. sahur Oke. kan ada imsak Hmm. patokan imsak itu sebenarnya azan subuh atau bagaimana karena ada saya dengar pendapat ketika azan itu masih boleh minum Ya. nah sebenarnya gimana tuh Mbak ininya validnya tuh Iya. Jadi di zaman Nabi itu ada 2 kali azan, Pak. Ya. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua azannya Abdullah bin Umi Maktum. oh Nah, azannya Bilal itu azan awal namanya. Azan sebelum subuh. Zaman dulu juga masih ada tuh orang yang azannya itu 2 kali. Jadi untuk membangunkan orang untuk sholat malam atau untuk sahur. Itu ada azan. Jadi kayak kayak sholat Jumat gitu. Ya kan? Azan pertama, tapi azan pertama sebelum subuh. Azan kedua selesai ketika waktu subuh masuk. oke Nah, oke puasa ini dimulai kapan sih? Puasa ini dimulai kapan? Maksudnya dimulai kita mulai berpuasa itu sejak kapan? sejak masuk subuh Ya kan? Sejak masuk subuh kan? Sejak ya fajar terbit. Subuh ya itulah. Mulai batasan kita dihitung, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri ya, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Artinya, kalau sebelum terbit fajar, ah, maka silakan terserah. Azan awal itu dilakukan sebelum waktu fajar. Jadi sebelum sholat, semuanya nih,
eh subuhnya sekarang ini sekitar jam 4.50. Ah, Oke ya. Jam iya, 4.50 itu kan subuh. Nah, betul. azan awalnya itu, azan pertama itu mungkin dilakukannya jam setengah 5, Oke. 4.30. Itu sudah subuh belum? Belum. Belum. Jadi boleh makan enggak? Boleh. Ya boleh saja, terserah kan gitu. Nah, Rasulullah pernah mengatakan begitu. Jadi ketika Bilal azan, maka ya sudah silakan lanjutkan makanmu. Sampai azannya Abdullah bin Umi Maktum, azan yang subuhnya itu, ya kan? Ya. Jadi Hmm. ketika azan subuhnya itu ya sudah nggak boleh sama sekali. Tapi ketika Bilal azan masih boleh karena itu azan sebelum sebelum subuh. Kayak Nah, kode gitu lah, Ustaz. kayak kode, kayak kode gitulah. Jadi ngasih ngasih tahu ya. Nah sekarang ini Hmm. kebanyakan kita kan azannya sudah sekali. Maka Iya, berarti azan itu sudah masuk subuh. nggak boleh. Berarti ya udah nggak boleh makan lagi. Nah, Um, gimana kalau seumpamanya lagi minum nih? Sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah di kerongkongan ditelan aja. Ya, ada yang mengatakan ya tetap harus dikeluarkan. Tapi kalau menurut saya kalau memang sudah subuh ya dikeluarkan aja. Artinya kalau semuanya kita pas minum, ya kan masih memungkinkan untuk keluar. Ya, pas minum kemudian Allah Akbar, masih memungkinkan untuk dimuntahkan, muntahkan. Maksudnya dikeluarkan. Tapi yang sudah di sini nggak usah muntah-muntah, ya kan? Nggak usah dibuat-buat. Sudah itu udah selesai kan gitu ya. hmm, Nah, imsak itu semacam apa ya? Waktu ancang-ancang lah, waktu hati-hati gitu ya. iya. Waktu hati-hati supaya kita nggak kita pas minum kemudian Allahu Akbar ya kan? Repot nanti. Ini puasa batal apa enggak? Nah, Iya, emang lagi makan nasi padang. ya kan? Allah Nah, Akbar. Iya, 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 iya. maka ada 10 menit dikasih waktu. Biasanya imsak itu 10 menit. Hmm, hmm, hmm. Tapi imsak itu bukan batasan awal puasa. Hanya sekedar tadi jaga-jaga. Maka ketika imsak antum masih boleh makan. Iya, iya, iya. Kan sekarang makanya ada keilmuan itu berarti kan ada kita patokannya berarti di kalender imsakiyah. Imsak ya itu. Iya, nggak usah harus keluar rumah gitu Ya, enggak ya. Iya, kembali iya. lagi berarti menunjukkan Muhammadiyah ini sangat relevan. Iya. Sudah pakai sudah Iya, pakai nggak hitung-hitungan. iya nggak harus keluar rumah ngelihat gitu. Orang kita juga bingung ngeliatinnya. Iya Betul. kalau cuacanya bagus. Kalau Mm-mm, enggak, mm-mm, oh iya, mm-mm. iya. Oke, oke, Gitu. oke. Kemudian nih Pak Ustadz, masalah apa namanya itu yang biasa itu nelan ludah itu batal puasa nggak Pak Ustadz? Ya. Yang pertama kalau ludah dari dalam nggak apa-apa. Kalau Oke. ludah dari luar berarti ya ada ludah di sini terus antum telan kan berarti Oh ya. Oh, maksudnya ludah dari ini ya? ya kalau ludah ya maksudnya itu guyon aja. Oh, Kalau ludah di atas meja terus antum ditelan kan. iya nggak boleh kayak gitu. Ludah ini dia boleh karena dia masih belum keluar. Ya kan artinya dia belum keluar maka dia sudah masih masuk bagian dari dari mulut kita ya kan itu Ya. dianggap keluar masuk masih di Iya. dalam sama seperti ingus dan lain sebagainya ya tapi kalau dia sudah keluar dari mulut kita semuanya maka dia sudah dianggap antum memasukkan benda ke dalam kerongkongan berarti sudah Iya. dianggap batal Tapi agak jorok juga sih ya maksudnya ada ya manusia kayak gitu. Jangan, 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 jangan. Oke, kemudian nih Ustaz, makan sahur. Nah, tadi kembali lagi makan sahur. Hukumnya apa, Pak Ustaz? sunnah makan Sunnah. sahur itu sunnah Oh, kalau nggak makan sahur, tidak apa-apa nggak apa-apa. nggak apa-apa makan sahur itu sunnah kalau tidak makan sahur ya nggak apa-apa puasa tetap sah ya kan? Hmm. Nah, Mm-mm. tapi Rasulullah mengatakan Mm-mm. tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hmm. Makan sahurlah karena ada keberkahan dalam sahur. Keberkahan itu kan Hmm. kebaikan. Apa kebaikan sahur? Pertama, bisa bangun sebelum subuh, Ya, ya kan? Yang betul. kedua, bisa ya menahan lapar karena kita sudah ngisi dulu kan Ya, seperti itu. Yang ketiga, ada waktu untuk persiapan subuh ya kan? betul. Ya, ya itulah di antara kebaikannya. Tapi kalaupun enggak ada masalah. Kalau habis sahur ketiduran asik, padahal sih tidur sebenarnya. Tidur. Pak, yang penting habis tidur nggak makan kan? Oh iya sih. Ya, kan habis sahur ketiduran. Jangan habis bangun kemudian minum, ternyata jam 6 ya kan. Ya kan, saya kuliah Nah, ulang-ulang zaman kuliah, Pak ya Ustaz. oh gitu. Masih ini kita, Masih aduh, jahiliyah. jahiliyah banget, Ustaz. Oke, oke. Nah, eh apa namanya? Aduh, saya tadi mau nanya apa ya tentang puasa tadi. Aduh, saya lupa. Saya sambil ingat-ingat dah.
Hmm. Eh, nanti saya sambil ingat-ingat. Ini soalnya relate banget. Eh, terus apa ya? Hmm, nah, tuh saya tadi mau nanya apa tentang puasa ini. Belum belum tentang pasutrinya, Pak Ustadz. Masih masih tentang ini. Oh, ini masalah bayar Fidyah. puasa dulu nih, Pak Ya, Ustadz. bayar Bayar puasa. puasa. Misalnya nih, ini saya di tahun kemarin itu Hmm. saya ada tidak puasa di bulan Ramadan 2 hari. Ya. Nah, di tahun ini saya belum bayar tuh, Pak Ustadz, Ya. karena lupa atau seperti apa, ragu nih. Ada nggak ya ini lupa dicatat? Hmm. Gimana hukumnya itu, Pak Ustadz? Oke. Yang pertama, puasa itu tetap harus diganti, Tetap, walaupun sudah berlalu setahun, ya kan? oke. Jadi bukan berarti itu udah terhapus gitu, Hmm, expired misalnya karena sudah masuk pemutihan. Ramadan, ya Ya. pemutihan ya pajak ya. Tidak ada. Jadi tetap dia menjadi tanggungan. Maka setelah Ramadan ini semuanya, atau mau bayar, ya nanti setelah Ramadan dibayar. Dikali nggak? Nggak. Enggak ada Oh, perkalian. Pendapat pertama ulama, ya sama. Jadi satu, ya satu, ya kan? Dua, ya oke. dua. Tapi antum dosa karena antum sudah mengulur-ngulur, Oh sudah iya. sudah ya semacam meremehkan tadi ya. Ya kan? Punya waktu 365 hari tapi nggak digunakan gitu loh untuk mengganti puasa yang cuma 2 hari kan? Iya Kan dosanya di situ. seakan-akan meremehkan gitu. Tapi Oh, tetap dia harus diganti. Tapi antum kena tambahan dosa karena tadi. Karena antum mengulur-ngulur. waduh. Kecuali kalau sibuk ya. Ya. Kalau memang orang yang kerjanya sebenarnya kerja bangunan atau kerja di jalan panas-panas ya. Memang tiap hari kerjanya begitu ya Iya. kan. Maka ya dia punya alasan untuk sepanjang tahun tidak bisa ganti. Atau orang yang kerjanya itu sopir antar provinsi ya kan. Dia kan musafir terus dia tiap hari. Hmm, Sementara musafir itu boleh tidak puasa ya kan gitu. iya. Atau dia pilot ya pramugari ya kan. Perjalanan terus itu ya boleh itu di apa ya dimaklumi kalau dia itu tidak bisa mengganti selama tahun tadi. Tapi kalau nggak ada alasan ya kan maka tetap harus diganti dan antum berdosa dalam artian tadi ya karena meremehkan. Yang kedua Hmm. ada sebagian ulama yang mengatakan dia harus ganti dan bayar fidyah. Saya dengar Nah, itu. karena dia melewati batas tahun tadi ya. Kenapa? Kenapa harus bayar fidyah? Tadi sebagai bentuk apa ya? Ya sebagai bentuk penyesalan telah meremehkan lah. Hitungan videonya? Dan fidyahnya ya sebenarnya itu kan satu mood, fidyah itu kan satu mood. Satu mood itu satu cakupan tangan zaman dulu Oh, itu. Maka kalau dikonversi ke sekarang itu ya agak repot juga memang. Ada yang mengatakan setengah kilo, ya kan? Ada yang mengatakan 0,6 kilo. kalau lebih nggak masalah kan? Kalau lebih tidak masalah. Oh, Tapi ada juga yang sudah mengkonversi ke dalam jumlah apa namanya nilai uang ya 20.000, dua per puluh hari. ribu per hari. Berarti kalau misalkan saya nggak bisa gantiin puasa saya di tahun kemarin itu pada tahun ini, Hmm. berarti pada saat nantinya sebelum sholat Id saya harus bayar fidyah tadi. Enggak, antum bayar dulu Ramadannya, tetap dibayar ditambah dengan fidyah. Oh, pada saat setelah Iya, Ramadan nanti. iya, Misalkan setelah selesai puasa ya setelah ini, selesai puasa, antum kan masih punya utang 2 itu. ya saya Nah, puasa nih 2. antum puasa 2 plus bayar fidyah tadi. Oh, Ya. iya, Puasanya iya, nggak bisa iya, diputihkan, iya. Oh, nggak bisa nggak ya? bisa diputihkan. Kenapa tetap harus bayar fidyah? Karena tadi antum meremehkan setahun ini. Nggak bisa digantikan, misalkan Enggak langsung fidyah semua nggak bisa. Oh, Kalau alasan antum alasan tadi ya, alasan musafir atau ya, alasan sakit atau alasan sibuk pekerjaan dan lain sebagainya. ya. Tapi kalau alasannya wanita hamil menyusui boleh atau orang tua yang tidak memungkinkan untuk apa namanya berpuasa ya. Nah, Iya, semakin tua kan semakin lemah. iya. Jadi mau ganti semakin susah. Oh, Atau oke. sakit menahun. Orang yang Oh, sakit yang oh, berkepanjangan dah. Itu boleh fidyah, langsung cuman bayar tadi ya, oh. hitungan 25 Selesai ribu. itu puasa. Selesai, nggak Nggak, berpuasa nggak, nggak lagi. puasa lagi. Nggak berpuasa lagi. Oh, kalau posisi kita itu kan ibu hamil ya. Ya, Kalau kita yang menemani istri kita hamil, ya, antum yang menghamili kan. iya kan istri, oh nggak ada temannya nih, makan gitu, ditemanin, oh, enggak ya, Ini nggak masuk. yang hamil yang susah, malah yang menghamili yang dapat pengen enggak puasa. Oke. Nah, Bosan, Ya, siap. nah, nggak apa-apa, soal masih banyak banget nih Bosan. Oke, siap-siap. Boleh kusengini nggak pas puasa? Boleh, Boleh. boleh. Ya. Jadi, apa sih yang membatalkan puasa itu? Makan minum, mengeluarkan sesuatu dari tubuh.
makan minum. Kalau seumpamanya Ya. nelen kelereng, Mampus. itu yang apa enggak? Nelen kelereng nih, Batal karena memasukkan sesuatu yang makan apa enggak itu? enggak. Iya kan? Jadi sebenarnya bukan makan minum. Sebenarnya itu adalah memasukkan sesuatu ke ini kerongkongan dengan disengaja, ya kan? Memasukkan suatu benda ke kerongkongan yang sengaja. Nah, kebanyakannya ya makanan, karena orang ngapain masukin kelereng, ya kan? Tapi kalau semuanya ada orang, ya kan, kemasukan kelereng semuanya kan, Iya. ini batal karena sudah melewati sini. Nah, kalau infus gimana? Nah, infus masuk. Nah, batal apa enggak? Batal. Kenapa batal? Karena memasukkan sesuatu di. Kan tidak lewat sini. Tapi lewat saluran yang lain. Nah, makanya. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan masukan, tapi dari sininya ini yang dianggap. Oh, jadi infus nggak apa-apa? Ya enggak apa-apa infus. Waduh, selama ini berarti. Tapi kan orang gitu kalau sakit kan boleh nggak puasa. Ya. Ya kan? Orang diinfus itu kan ya pasti sakit toh. Oh iya benar. Maka maksud saya itu ya kalaupun boleh orang itu infus tidak membatalkan puasa, ya jangan dipaksakan puasa. Karena sakit kan boleh tidak puasa. Jangan nyakitin double gitu. Iya, atau maksain. Mentang-mentang Nah, saya harus puasa menjaga bapak-bapak. Tapi habis itu infus. Nah, habis itu infus, ya kan? Iya, iya Ya, nyakitin. padahal ya lebih baik nggak puasa, antum bisa makan kan? Iya. Lebih seger gitu lah. Jadi gosok gigi boleh? Gosok gigi boleh, yang pertama, karena dia tidak memasukkan apapun ke dalam kerongkongan. Gosok gigi itu kan hanya putar-putar di sini aja kan? Oke. Oke ya. Tapi ada rasa ini, Ustaz, ada rasa stroberi ya kan? Iya. Gimana langsung min gitu. Iya, ada rasa min-min. Rasa itu kalau selama masih di mulut, maka dia tidak masalah. Oh. Yang penting nggak masuk ke sini. Antum kumur, itu ada rasanya nggak? Kumur air putih. Tawar sih. Iya, tapi kan ada rasanya. Iya, ada. Batal nggak? Harusnya batal. Kenapa batal? Kalau masuk ke Enggak masuk. Masuk. Kumur-kumur biasa. Oh, enggak, kayak enggak. mau wudu itu. Enggak. Kan enggak toh. Enggak. Kalau kumur dengan air, dengan es teh semuanya. Oh, itu bukan udah Dan makanya kumur dengan air putih. Allahu Akbar. Batal apa enggak kumur dengan air putih? Enggak. Kumur dengan es teh? Harusnya sih enggak. Ya enggak, memang enggak. Kalau antum minum air putih batal enggak? Kalau minum air putih. Minum. Oh, kalau minum air putih ya, batal. Minum es teh? Batal. Sekarang kalau kumur air putih? Enggak batal. Kumur es teh? Enggak batal. Ya harusnya enggak batal. Karena tidak masuk ke sini, ya kan? Antum mau kumur es teh, kumur air kelapa, kumur cendol, selama tidak masuk, ya kan? Tapi kan tersiksa. Benar. Ya kan begitu ya. Kumur air putih, ya kalau kumur ya nggak masalah. Ya nanggung ya, mending kumurnya es teh. Ya. Atau enggak? Tapi kalau antum kumur es teh kan tersiksa. Ya. Bagaimana ya? Kumur tapi tidak boleh masuk. Aduh, nggak kuat nanggung gitu. Nah, sama kayak mencicipi. Maka tadi ya kita bahas tentang mencicipi makanan. Boleh atau tidak? Gimana ya boleh, dia tidak membatalkan puasa. Karena tidak sampai ketelan kan. Cuman hanya menempelkan benda itu ke lidah. Ya kan? Habis itu kan diludahkan lagi. Antum menelan apa dah? Kalau ya batal. Berarti antum sudah menelan sesuatu. Tapi kalau semuanya tempel kemudian dilepas, itu kan seperti orang berkumur. Kumur dengan air ya kan? Ini tadi. Kalau ini saya sambal nih, Pak. Gitu kan? Tapi masih rasa pedas. Habis itu kita kubur-kubur. Ya, selama tidak ke sini, makanya tadi. Selama dia tidak turun ke kerongkongan. Dan tidak disengaja untuk turun di kerongkongan. Iya. Nah, nanti masalahnya sengaja itu kalau tidak sengaja itu batal atau enggak, ini perbedaan ya. Beda kalau lupa. Kalau lupa itu dia disepakati bahwasanya puasa tidak batal. Kalau lupa ya. Tapi kalau nggak sengaja, ini Anda mengatakan dia tetap batal. Ya, makanya kita itu tidak dianjurkan untuk kumur-kumur ketika puasa. Walaupun boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya, karena takutnya tadi tanpa sadar atau tanpa sengaja ketelan. Nah, itu batal juga gitu. Nah, tapi kalau lupa semua itu enggak. Aduh, insight baru lagi nih. Siap-siap insight baru. Oke. Boleh nggak Pak Ustaz kalau di siang-siang itu kita cium istri? Kalau istri sendiri boleh. Istri sendiri boleh. Ya, istri. Puasa. Ya kalau istri orang lain nggak boleh. Oh iya sih, nggak boleh sih. Tapi nggak batal itu puasa cium istri kita. Enggak, karena tadi antum telan ludahnya nggak?
Enggak. Ya enggak, ya sudah berarti kan enggak apa-apa. Oh, kalau Hanya misalnya sekadar menempel semuanya bibir dengan bibir, maka enggak masalah kan. masalahnya nggak bisa Nah, di situ. kalau ini kan itu kan kasus pribadi kan. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya maksudnya udah berlebihan gitu ciumannya itu, Ya, makanya dia tadi ya, kalau seumpamanya ada sesuatu yang tertelan, maka dia batalkan puasa. kuncinya ada sesuatu yang tertelan. Ya, karena tadi itu yang membuat kita batal itu kan adalah tadi memasukkan sesuatu yang melewati. Oh. Maka Rasulullah SAW pernah mencium istrinya ketika beliau berpuasa. Tapi beliau tidak menganjurkan orang lain. Hmm? Kata Aisyah, karena Rasulullah itu orang yang paling paling apa namanya bisa menahan nafsu. Jadi, Ya artinya gitu. Kalau orang lain, mohon maaf lah ya. ya, ya, ya. Kalau orang lain berciuman bisa jadi kebablasan gitu loh, Pak. Ya. Ya kan? Tapi kita coba dulu nggak apa-apa kan Ustaz ya. Saya ingin Nah, mencoba ya bagaimana kemampuan oke ya, mau emosional. ngetes ya. Iya, Iya, mau nah. tes tes mental aja gitu. Nah, karena Rasulullah bisa menjaga gitu loh. Jadi eh, Aisyah mengatakan begitu. Hmm. Karena kalau beliau bisa menjaga. Nah, tidak menganjurkan kepada orang lain karena takutnya tadi tidak terjaga akhirnya ya mohon maaf lebih jauh dari itu kemudian membatalkan puasanya kan begitu ya. Hmm. Sama lah bercumbu atau bermesraan ya dengan Hmm. istri boleh enggak? Boleh ketika puasa. Oh boleh, pelukan sama istri boleh. Boleh, boleh, Boleh di kasur boleh. boleh, boleh. Kalau misalkan nih Pak Ustadz, ini kita pelukan nih. Ya, Secara biologis hormon seksual kita itu ini terpicu gitu. ya, ya. Nah, Enggak apa-apa karena kenaikan hormon ya, seksual tadi kan tidak membatalkan puasa. Yang penting mohon maaf ya, tidak sampai mengeluarkan air mani, ya kan? Nah, kalau sampai oh, mengeluarkan maka berarti dia sudah batal. Batalnya karena tadi dengan sengaja mengeluarkan air mani. Tapi kalau nggak sengaja, artinya mimpi basah, itu kan nggak sengaja, maka dia ya. tidak membatalkan puasa. Kalau pura-pura nggak sengaja ya nanti tanggung jawab sendiri kan. Bapak nggak sengaja. Malam berhubungan nih sama istri nih Pak Ustadz. Hmm, Habis itu nggak belum mandi nih. ya, Habis berhubungan belum mandi. Nah, rupanya ketiduran sampai istilahnya. subuh. Subuh, Hmm, setengah 6 baru bangun, hmm, baru mandi, ya, baru subuh. hmm. Puasa gimana batal? Ya, puasanya tetap sah Ah, karena eh, puasa itu tidak dipengaruhi oleh keadaan junub atau tidak. oh, Junub atau tidak itu kan mempengaruhi ibadah sholatnya, iya, ya kan. iya, Kalau puasa itu tidak. Jadi puasa itu nggak harus orang itu dalam keadaan bersih dari hadas besar dan hadas kecil dan hadas besar kan tidak ada. Kalau iya, sholat kan itu ya. Di antara syarat betul. sahnya sholat itu harus bersih dari hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Kalau Iya, puasa kan nggak ada, iya, ya nggak ada. Maka orang ketika memulai puasa dalam keadaan dia junub atau dalam keadaan dia punya najis atau dalam keadaan dia hadas kecil itu ya nggak ada masalahnya, nggak ada hmm, masalahnya, artinya nggak berpengaruh, ya gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah kayak gitu bangun berarti ya sudah iya. itu sudah masuk puasa sampai nanti maghrib itu udah nggak boleh Oh, lagi. Oh, baru bangun kemudian minum dikit ya kan sahur ya kan ya udah jam setengah enam ya gitu. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Apa lagi nih Pak Ustadz yang sekiranya menjadi sebuah nasihat bagi kita bersama, khususnya bagi Sobat Unmu Bubble terkait mengenai ibadah di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Ya, ya intinya Ramadan ini bulan yang Allah muliakan, Mhm. bulan yang Allah berikan banyak kebaikan, maka kita maksimalkan sebaik mungkin. Oke, Seperti tadi ya, sudah kita analogikan dengan big sale tadi, ada bisa. belanja besar-besaran, ya kan? Ada obral apa ya, obral barang-barang mahal, ya kan? Maka orang itu bisa merelakan untuk ya mungkin jajannya dikurangi atau mungkin makannya bahkan dikurangi untuk beli barang tadi ya kan. Iya. Karena tadi ini waktunya diskon. Nah, kita Mhm. juga begitu. Di bulan Ramadan ini Allah kasih diskon banyak, Allah kasih sale banyak. Maka ya kita juga harus berkorban lah. Kurangi tidurnya paling enggak ya kan. Nah, manfaatkan waktu sedikit untuk paling enggak ngaji. Kalau selama ini waktunya untuk sibuk kerjain itu nggak sempat ngaji, udahlah sekarang luangkan ngaji. Ya, nanti kita di Unu Babel ada jadwal untuk tadarus. Oh, Maka ada. ya ada. Nanti Pak Said insya Allah dapat ya kan. Harus Insya Allah. datang itu. Insya Allah kalau dari Elspik menilai saya insya Allah Oh mampu, pastilah saya kita mampu. nilai nah, sudah Aduh, layak berat jadi ya. imam sholat. Belum, 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 belum. Oh, nanti ada ya kegiatan. Nah, rencana kita agendakan seperti itu. Jadi setiap hari ada beberapa kelompok yang kita ajak untuk tadarus di satu tempat.
gitu ya. Kalau Waduh. selama ini tadarusnya masing-masing, ini ya kita tadarus. Oh, Maka kami iya. minta ya kita luangkan, ya kan? Iya, iya. Karena ini waktu yang luar biasa, yang Amin. istimewa di hadapan Allah, banyak kebaikannya, ya kan gitu ya. Nanti Amin. kalau setelah Ramadan balik lagi ya, silakan kan seperti itu ya. Artinya kita harus rela berkorban lah, korban waktu, korban harta. Artinya sedekahnya juga harus Iya. lebih, Ya, ya, tapi kan harapannya habis Ramadan kan ya tetap tetap bertahan. bertahan. Ya, Kalau balik lagi kan ya ya. sia-sia. Oh, Ustaz, makasih banyak Oke, udah makasih Pak bagi-bagi Said. informasi hari ini. Ya, pastinya bahas tentang Ramadan ini sangat-sangat luas sekali. Tapi insya Mm-mm. Allah nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi nantinya. Ya, Dan pastinya Sobat Ilmu Babel, terima kasih sudah berkenan untuk share video ini, like dan komen. Dan pastinya podcast Solasi bersama dengan Elspik Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung mengucapkan selamat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang menjadi hikmah dari bulan terbaik yang ada di dunia ini menjadikan sebuah hal yang terbaik dan menjadi serta membawa kebaikan dalam diri kita agar senantiasa menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. amin, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Makasih Pak Said. dan kita ketemu lagi di episode Solasi yang akan datang bersama dengan Elspik Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya Seraman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.